Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran ke-1 dan 2. Pagi itu, Siti, Lani, dan teman-temannya berbincang mengenai pembelajaran yang telah mereka lakukan sebelumnya. Yuk kita simak percakapan mereka. Aku jadi teringat saat penyakit mahku kambuh beberapa waktu yang lalu. Iya, aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ya. Saat pencernaan kita sakit, pastinya tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita. Kalau aku pernah merasakan sakit gigi, wah, aku betul-betul tidak bisa makan saat itu. Perut terasa melilit karena lapar, tetapi gusiku bengkak karena sakit gigi. Betul, gigi merupakan bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di rongga mulut. Gigi, lidah, dan ludah bekerja sama mencabik, memotong, dan menggerus makanan hingga berukuran kecil-kecil. Makanan yang sudah berukuran kecil tersebut dibolak-balik oleh lidah dan dengan bantuan ludah yang menyelubunginya, makanan dapat dengan mudah meluncur ke dalam esofagus. Kemudian esofagus dengan gerakan peristaltiknya membuat makanan terus bergerak dan pada akhirnya masuk ke dalam lambung yang dipenuhi dengan cairan asam lambung. Menarik sekali ya perjalanan makanan ini. Jangan lupa, saluran pencernaan membantu tubuh memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk tumbuh. Tanpa bantuan zat pencernaan, kita tidak akan berkembang dan tubuh kita tidak akan mampu melindungi fungsi-fungsi organ tubuh yang lain. Makanan dibutuhkan agar organ-organ tubuh mampu bekerja dengan baik. Mengingatkanku pada beberapa iklan di televisi yang mempromosikan obat yang dapat membantu mengurangi sakit mah, membantu mengatasi perut yang kembung akibat gas yang berlebih, serta mengurangi panas dalam dan sariawan. Salah satu hal yang dapat membuat tubuh kita tetap sehat dan bugar adalah dengan mengonsumsi buah. Buah dan manfaatnya. Manfaat buah-buahan untuk kesehatan sangatlah beragam. Buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dengan mengonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Berikut adalah beberapa manfaat buah-buahan. 1. Sumber vitamin. Buah merupakan sumber vitamin dan berbagai jenis vitamin ada di buah. 2. Sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. 3. Sumber antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar yang ada di dunia. 4. Mencegah penyakit tertentu. Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. 5. Obat luar tubuh. Buah-buahan juga dapat digunakan untuk menggunakan obat luar seperti jerawat, bisul, dan sebagainya. Manfaat buah pisang bagi pencernaan. Pisang dapat mencegah mah dan luka akibat gangguan pencernaan karena teksturnya yang lembut. Pisang dapat menetralisir iritasi pada bagian dalam perut. Daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Pisang yang dicampur susu dan air atau dimasukkan ke dalam segelas susu cair dapat dihidangkan sebagai obat penyakit usus.
Juga dapat direkomendasikan untuk pasien sakit perut dan untuk menetralkan keasaman lambung. Ternyata buah-buahan dan segala sesuatu yang berasal dari alam sejak dahulu dijadikan inspirasi untuk karya seni rupa daerah. Salah satunya seperti yang terdapat dalam batik Semarang. Jawa Tengah merupakan daerah penghasil kain batik terbesar di Nusantara. Batik Jawa Tengah memiliki corak yang khas. Daerah penghasil batik di Jawa Tengah yang paling menonjol adalah Pekalongan, Solo, dan Semarang. Pusat penghasil batik terkenal lainnya adalah Yogyakarta. Batik Yogyakarta dan Solo lebih banyak didominasi warna coklat dan biru tua. Untuk motif batik Yogyakarta sendiri ada bermacam-macam, seperti motif parang, babon anggrem, dan wahyu tumurun. Batik Pekalongan memiliki ciri pesisir dengan corak yang khas. Coraknya banyak mendapat pengaruh dari Cina yang dinamis dan kaya akan warna. Batik Pekalongan banyak didominasi warna cerah, hijau, kuning, merah, dan merah muda serta didominasi motif bunga. Untuk batik Semarang banyak didominasi warna coklat, kuning, hijau, hitam dengan motif alam seperti bunga, daun, dan burung. Kita seharusnya menerapkan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Hidup secara sederhana bukan berarti hidup dengan menyampingkan kebutuhan pokok. Hidup sederhana adalah hidup yang mengutamakan kebutuhan pokok dan bermanfaat. Dengan demikian, penerapan pola hidup sederhana harus selalu dilakukan baik di lingkungan kecil maupun di lingkungan yang lebih luas. Berikut ini beberapa contoh perilaku membiasakan diri hidup sederhana dalam kehidupan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Perilaku membiasakan diri hidup sederhana di lingkungan keluarga, contohnya 1. Menggunakan barang sesuai keperluan dan kebutuhan. 2. Tidak berlebih-lebihan dalam merayakan ulang tahun keluarga. 3. Membiasakan menabung atau menyimpan uang jika ada sisa. 4. Memakai pakaian dan perhiasan secara tidak berlebihan. 5. Membelanjakan uang untuk keperluan yang benar-benar dibutuhkan. Perilaku membiasakan diri hidup sederhana di lingkungan sekolah. Contohnya, 1. Tidak memakai perhiasan seperti cincin atau kalung di sekolah secara berlebihan. 2. Memakai pakaian seragam dan aksesoris yang sesuai dengan peraturan sekolah. 3. Tidak menggunakan make up atau minyak pewangi secara berlebihan. 4. Tidak menggunakan barang-barang yang mewah atau terlalu mahal untuk dipamerkan kepada orang lain. Perilaku membiasakan diri hidup sederhana di lingkungan masyarakat. Contohnya, 1. Tidak membeli barang-barang mewah untuk sekedar dijadikan pajangan atau pamer. 2. Tidak pamer kekayaan atau pamer barang-barang yang baru dibeli kepada tetangga. 3. Menggunakan barang-barang perabotan rumah hasil produksi dalam negeri. 4. Jika mengadakan pesta atau hajatan keluarga, tidak dilakukan secara berlebih-lebihan. Tahukah kamu bagaimana pola hidup sederhana jika dihubungkan dengan kehidupan modern saat ini? Kehidupan modern biasa disebut modernisasi. Tahukah kamu apa itu modernisasi? Modernisasi merupakan perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kehidupan modern yang menuntut segalanya serba cepat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan. Melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian cepat, terutama media komunikasi dan informasi, membuat setiap orang mudah tergiur tren dunia baru yang serba mudah dan praktis. Bahkan, membuat manusia bergantung dengan hasil teknologi. Salah satu akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah terjadinya globalisasi. Tahukah kalian apakah globalisasi itu?
Globalisasi dapat dikatakan keadaan seperti menyatunya planet bumi ke dalam satu kesatuan. Adanya globalisasi menyebabkan hubungan manusia di seluruh dunia menjadi sangat mudah. Globalisasi sebagai hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dunia seakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena informasi menyebar begitu cepat dari belahan bumi yang satu ke belahan bumi lainnya. Dalam sekejap, informasi menyebar melalui berbagai media elektronik. Dampak positif dan dampak negatif globalisasi terhadap pola hidup di masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Dampak positif globalisasi terhadap pola hidup sederhana, contohnya banyak masyarakat yang menabung di bank karena banyaknya informasi mengenai keuntungan menyimpan uang di bank. 2. Dampak negatif globalisasi terhadap pola hidup sederhana, contohnya timbul pola hidup yang suka berbelanja pada masyarakat karena banyaknya iklan-iklan yang menawarkan produk-produk mewah. Setiap manusia ingin hidup modern. Untuk menuju kehidupan modern diperlukan berbagai sikap, antara lain tidak pasrah diri kepada nasib dan tidak cepat puas diri, tetapi justru memiliki tekad untuk berusaha lebih keras lagi. Selain itu, kita harus selalu meningkatkan taraf hidup, alat-alat produksi, dan cara kerja. Ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong kehidupan modern. Akan tetapi, jika kehidupan ini dilaksanakan secara keliru, tentunya akan membahayakan umat manusia, termasuk lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kita dituntut untuk selalu hidup sederhana. Perkalian dan pembagian pecahan. Dalam operasi perkalian dan pembagian pecahan dapat diselesaikan dengan cara berikut. 1. Semua bentuk pecahan diubah menjadi pecahan biasa. 2. Bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Contoh, 3/4 dikali 1/2 dibagi 2/5. Karena di sini ada bentuk pecahan campuran, maka kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, sehingga menjadi 3/4 dikali 3/2 dibagi 2/5. Jika semuanya sudah dalam bentuk pecahan biasa, lalu kita ubah pembagiannya menjadi bentuk perkalian. 3/4 dikali 3/2 dikali 5/2, sehingga kita peroleh hasilnya 45/16. Lihat, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita harus sederhanakan 45/16, sehingga kita peroleh 2/13/16. Bagaimana? Mudah kan? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.